Shalom, saya Feby Rakuldasala akan memaparkan topik yang ketiga dalam perkuliahan filsafat ilmu lanjutan. Dalam topik yang ketiga ini, yang menjadi pembahasan utamanya adalah penalaran logika, sumber pengetahuan, kriteria kebenaran. Mari kita mempelajari secara bersama tentang penalaran logika. Penalaran logika adalah proses berpikir yang mengikuti aturan logika untuk menarik kesimpulan yang benar. Penalaran logika penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan. Contoh kesalahan dalam logika ketika kita mau mengambil keputusan adalah ketika seorang laki-laki yang adalah perokok berat berpendapat bahwa merokok tidak sepenuhnya menjadi penyebab gangguan kesehatan paru-paru dan menjadi penyebab mengurangi usia hidup. Sebab ia berpikir kakeknya adalah seorang perokok berat juga yang masih sehat meskipun sudah berusia 70 tahun. Nah, itu adalah salah satu kesalahan dalam berpikir atau kesalahan logika karena sudah terbukti bahwa merokok adalah salah satu penyebab dari gangguan kesehatan. Kemudian kita masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu 4 sumber pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, otoritas, dan intuisi. Saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari 4 sumber pengetahuan ini, yaitu yang pertama empirisme. Misalnya dalam bidang kedokteran, analisa penyakit pasien dengan pengujian laboratorium seperti pemeriksaan darah untuk memahami penyakit yang diderita. Sedangkan rasionalisme adalah ketika siang akan berganti malam, kita merasakan matahari bergerak di sekitar bumi dan melihat matahari bergerak. Namun dengan pemikiran logis rasional, kita tahu yang bergerak adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman fisik kita bisa memberikan gambaran yang keliru, namun logika rasional memberikan pandangan yang lebih akurat. Selanjutnya otoritas. Misalnya dalam sebuah keluarga, ada seorang anak yang mengikuti keinginan, kemauan, atau otoritas orang tuanya untuk menjadi seorang dokter, meskipun itu bukan dari keinginan atau kemauannya sendiri. Yang keempat, intuisi. Dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan ketika hendak pergi ke suatu tempat, namun tiba-tiba intuisi muncul akan terjadi hal buruk dan seorang tersebut batal untuk pergi melakukan perjalanan. Masing-masing sumber pengetahuan tersebut baik diterapkan untuk situasi dan kondisi tertentu. Namun menurut saya sumber pengetahuan yang lebih dapat diandalkan adalah rasionalisme karena telah terbukti secara ilmiah. Dan selanjutnya tentang kriteria kebenaran. Ada 3 kriteria kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Koherensi menguji suatu penyataan atau ilmu dengan penyataan yang lain yang koherensi atau dalam kurung sama. Teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Yang kedua adalah korespondensi, yang menguji satu kenyataan atau ilmu dengan objek fisik atau realitas dan fakta. Sebagai teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju penyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Dan yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme sebagai kebenaran berdasarkan nilai guna dari pernyataan atau ilmu. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah atau tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori pragmatis memandang bahwa kebenaran
suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Demikian materi yang ada dalam topik yang ketiga, perkuliahan filsafat ilmu lanjutan. Terima kasih, Shalom.